Selamat pagi Pak Ponidi, Bu Magda. Selamat pagi, Bu Eli. Iya, Ibu Sinta, Cindy, Bu Meliati. Pagi Pak Yanto. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pagi, Yanto. Bu Magda. Ya, Pak Ponidi, selamat pagi. Ya, shalom, selamat Ya, pagi. Selamat pagi, Salam. Bu Yanto, Bapak Pendeta. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Shalom. Halo. Halo. Oke. Praise the Lord. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Halo. Halo. Selamat Ya, pagi. Baiklah, Bapak Ibu. Bisa dimulai, Pak John ya. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Joyce. Pagi, Bu Weli. Pagi, Bu Joyce. Pagi, Pak Pagi, Bu Yanto. Joyce. Dengar. Dengar, Oke, dengar. masuk. Mantap. Luar biasa. Ini signal kadang-kadang Iya, remote-nya. betul Pak Yanto. Saya sendiri ini tadi mau Selamat saya pagi. buka loh. Ya. Bu Ros, Ya, selamat pagi. baiklah. Selamat malam. Selamat Baiklah, malam. kita mulai. Ya. Mami Selamat Ros. malam. Ya, terima kasih. Ya, Cantik. shalom semua. Cantik. Selamat pagi, selamat malam waktu Jerman. Ini mau tidur. Baiklah, ibadah ini kita mulai. Di mana pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian, di mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Zoom yang diadakan oleh Gereja CLCC. Luar biasa, berkat dan anugerah Tuhan, kita bisa bertemu dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Amin. Untuk Luar itu biasa. ibadah ini kita mulai, dan ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang luar biasa dipakai Tuhan. Siapakah dia, Bapak Ibu sekalian? Inilah dia ibu kita, Weni Hukubun dari Papua, Jayapura, yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Praise the Lord. Terima kasih. Praise the Lord. Dipersilakan Ibu Weli dan Mike, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang luar biasa dipakai Tuhan dan memberikan kepercayaan buat saya selaku host di pagi hari ini. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Pendeta, Pak Ponidi, Ibu Magdalena, Bapak Yanto, Ibu Joyce, Ibu Rosalin, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Cindy, James, Yohan. Ya, puji nama Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan.
yang setia menjaga kita, memelihara kita, memberkati hidup kita, bahkan membawa kita di Indonesia dari malam kegelapan kita ada di hari baru, di hari ini bahkan di Jerman pada malam hari ini kita semua ada lagi dalam persekutuan yang indah di saat ini untuk datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita akan naikkan kepada Tuhan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan, mengabarkan isi hati Tuhan buat kita semua baik ibadah pagi maupun malam tiap-tiap hari. Dan kita percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita dan sesuatu mujizat kuasa Tuhan akan terjadi bagi kita semua Amin. yang percaya kepadanya, melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Untuk kuasa kasih-Nya yang dicurahkan buat kita semua. Baik, kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Adapun susunan acara yang melayani di pagi hari ini, host Ibu Weli Hukumun dari Jayapura, Papua, worship leader, sampai dengan pembicara firman Tuhan yang akan dilayani disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa prophetik oleh Ibu Magdalena dari Kediri, pengumuman oleh Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya, doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan selesai. Baik, mohon perhatian kita semua bagi yang tidak bertugas agar mic-nya di off kan atau dimatikan supaya tidak terganggu jalannya ibadah kita semua di pagi hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa pembukaan di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat patut kami persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sajalah yang kami layak puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sanjung dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati hidup kami. Tuhan sudah membawa kami di Indonesia dari malam sampai kami ada di hari baru di hari ini. Bahkan di Jerman dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur karena waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami sebelum kami beristirahat di Jerman, bahkan kami semua yang ada di Indonesia yang akan melakukan segala tugas pekerjaan dan pelayanan di sepanjang hari ini. Kami mau datang menyerahkan hidup kami supaya Tuhan terus menjaga dan memberkati hidup kami. Bahkan Tuhan hadir memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Urapan-Mu, pengurapan-Mu buat kami semua yang hadir mengikuti ibadah, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan di pagi hari ini, bahkan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, biarlah berkenan kepadamu ya Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Awal sampai akhir ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati jaringan yang kami pakai supaya berjalan lancar dan ibadah ini boleh berlangsung dengan baik sampai dengan selesainya. Pujian, hormat, sembah kami naikkan kepadamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Waktu dengan hormat disilakan Bapak Pendeta untuk melayani pujian, penyembahan, dan firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Oke, praise the Lord. Bisa dengar suara saya ya?
Oke. Ya Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Semuanya bertepuk tangan bagi Dia. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Semuanya dengan sukacita. Haleluya. Kami dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Bangkitlah gerejanya adalah imamat yang rajani. Semuanya katakan di hadapan Tuhan sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari buka tangan saudara, katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, katakan, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Engkau layak disembah sampai selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau layak disembah. Mari katakan sama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Bersama katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bahwa kami lebih dekat lagi, semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Angkat suaramu, oh janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama di nama Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Yesus, kami datang menyembah. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen, amen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya di pagi ini. Dan selamat datang buat Ibu Ratna Marlina dari Kota Pekanbaru ya, sudah bersama dengan kita tentunya. Merupakan sebuah perjuangan hati yang lapar dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Itulah terbangun, yang kita. Pak John. Maaf Pak John, terbangun. Ya, jam puji Tuhan. 3:04. Itu memang Tuhan mau. Ibu iya, ikut amin, ya. Amin. Beribadah bersama-sama kita semua supaya Ibu bisa dapat kekuatan kemenangan. Amin. Nanti setelah doa firman Tuhan, Ibu doa ini ya peneguhan. Namun kita akan menaikkan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman, akan berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini boleh berkumpul di Zoom di rumah masing-masing. Mari siapkan hati dan pikiran, tubuh dan jiwa kami. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan-Mu Tuhan ya, Yesus. Di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap kami. Karena apa yang bisa
kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian. Terima kasih kami dipertemukan dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Yesus. Engkau kuatkan dan beri dia kesehatan, urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada keselamatan, Amin. dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertainya. Inilah doa yang kami panjatkan Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman di malam hari ya. Pada pukul 23 lebih tentunya di sana. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Amin. Pak Terima Bruri, kasih ya. Pak John. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, selamat datang buat kita semua yang luar biasa pagi ini. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang bakal terjadi bagi kita sekalian. Nah, sebagaimana tadi malam saya sampaikan ada PR itu, dan PR itu saya bisa catat ya, yang tadi malam itu poin yang ketiga, saya kasih Tuhan, jadi itu yang belum sempat dicatat itu tentang hasilnya ya. Jadi lihat, ini dia. Bagi orang percaya, pelajarannya kemarin ya, yang taat pada firman akhirnya mengerti caranya Yesus akan mati. Ya, jadi yang dulunya kita nggak ngerti, sekarang kita ngerti ya. Itu Yohanes 12 ayat 33. Yang PR kemarin. Ya, orang percaya yang taat firman, pada akhirnya dia mengerti caranya Yesus akan mati ya, seperti yang tertulis dalam ayat ini, Yohanes 12 ayat yang ke-33. Amen. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, mari kita lihat saudara-saudara untuk hari ini firman Tuhan yang luar biasa yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita semua dalam sebuah tema yaitu anugerah di dalam terang ya. Dan nanti kita akan bahas siapakah terang itu yang sesungguhnya. Haleluya, anugerah di dalam terang, dan nats bacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes 1 ayat 9. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang, koordinator pagi kita, dipersilakan. Ya, Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saya ulangi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Pertanyaan, siapa terang itu yang sesungguhnya? Itulah Yesus, ya. Yesus adalah terang dunia yang telah datang ke dalam dunia. Dan siapa lagi yang menjadi terang itu? Tuhan katakan, kamulah terang dunia, ya. Saudara-saudara, kenapa? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena apa? Karena dosa, ya. Dan dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa inilah membutuhkan Yesus terang dunia untuk meneranginya, ya. Bahkan kehadiran gereja juga membawa terang, sehingga gereja yang membawa terang itu dia menjadi berkat. Katakan amin. Berapa banyak sudah percaya bahwa engkau dan saya adalah gereja Tuhan yang Tuhan taruh di dunia ini untuk menerangi dunia, membawa berkat. Kita lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, doakan untuk pelayanan tim CLCC besok ke Madura, biarlah kami ke sana bisa membawa terang. Alkitab berkata, terang itu, saudaraku ya, dia membawa kehidupan. Dan di dalam terang itu, saudaraku, itu ada damai sejahtera. Orang kalau tidak tinggal di dalam terang, dalam kegelapan, hatinya ciut, hatinya takut, hatinya gelisah, hatinya duk-dak, hatinya itu perasaan-perasaan hatinya itu turun naik, jadi tidak menentu, saudaraku. Sebentar tenang, sebentar galau, sebentar tenang, sebentar saudara gelisah, sebentar tenang, sebentar dalam keadaan resah. Nah ini Bapak Ibu, akibat dosa yang adalah kegelapan ini, saudaraku. Sehingga
Ketika terang itu datang menerangi kegelapan, orang bisa melihat ada sebuah cahaya pengharapan, ya. Cahaya yang memberikan dia ketenangan sehingga dia bisa melihat, oh ini ada pintu, ada jalan keluar di sini, dia akan keluar dari kegelapan itu, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya. Dan kamu umat kepunyaan Allah, supaya kamu pergi, saudaraku, untuk menerangi tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan itu, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, hal ini dapat kita baca untuk memahami lebih jauh. Mari kita lihat ya dalam Injil Yohanes 12 ayat 34 sampai dengan 36, saudaraku. Dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengerti anugerah di dalam kegelapan itu, ya. Anugerah di dalam terang itu, maksud saya. Saudaraku, apakah benar ada anugerah di dalam terang itu? Ada, saudaraku, ya. Sama seperti lampu kita ini, Bapak Ibu sekalian, ya, dikasih kesempatan, ya, di rumah kita pakai dalam 1 bulan. Nah, Bapak Ibu, itu semua ada batas waktunya. Kalau kita tidak bayar, lampu listrik di PLN akan diputus. Betul, saudaraku? Atau yang pakai token, kalau kita tidak bayar token, juga lampu kita akan mati. Jadi, saudara kasih Tuhan, terang itu, saudaraku, anugerah itu ada di dalam terang, ya. Jadi karena itu, saudara kasih Tuhan, mari selama masih ada terang ini, masih ada kesempatan, jangan kita sia-siakan. Saudaraku, 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengerti anugerah di dalam terang itu. Mari kita lihat. Yang pertama, siapakah dia? Dia adalah orang yang mengikuti. Nah, mengikuti dulu satu. Jadi kalau orang mau mengerti tentang anugerah di dalam terang itu, maka tanda yang pertama, dia akan mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti kehendaknya Tuhan, ya. Yaitu Mesias hidup, ya. Mesias itu artinya yang diurapi, ya. Mesias itu artinya Kristus yang diurapi, ya. Dia hidup, saudaraku. Namun Anak manusia, Yesus itu untuk datang ke dalam dunia, Allah yang datang ke dalam dunia ingin menyelamatkan manusia, maka dia datang dalam wujud manusia. Makanya Yesus disebut anak manusia. Nah, anak manusia itu mati di kayu salib. Itu artinya dia ditinggikan, ya. Mari kita lihat. Ini yang dikatakan oleh orang-orang banyak ya pada waktu itu. Lihat Yohanes 12 ayat 34. Ya, Yohanes 12 ayat 34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia? Amin. Siapakah anak manusia itu? Jadi mereka ingin tahu, saudaraku. Mereka bingung. Loh, Yesus ini dipunya gelar sebagai Mesias. Mesias itu kan tidak boleh mati. Betul. Mesias tidak mati. Tapi yang mati itu siapa? Yang mati itu adalah anak manusia, ya. Anak Allah tidak mati, tapi anak manusia mati, ya. Yang mati itu adalah manusianya. Allah tidak mati, Allah hidup. Sampai sini paham, ya? Jadi Yesus memiliki gelar sebagai Mesias, artinya yang diurapi. Christ itu yang diurapi, Kristus yang diurapi. Mesias dalam arti yang lain juga adalah Raja Kemuliaan, saudaraku. Dan dia untuk menyelamatkan manusia, saudaraku, supaya dia ditinggikan, maka dia harus mati sebagai Sang Juru Selamat. Dia harus rela mengorbankan dirinya, saudaraku. Yang mati itu apanya? Allah atau manusia? Allah tidak mati, tapi yang mati itu manusianya. Amin. Menanggung segala dosa-dosa kita umat manusia ini. Dia mati, dia menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita yang harusnya mati, tidak mati, kita hidup. Kita yang berdosa, kita diampuni. Kita yang tersesat, kita dibawa ke jalan yang benar. Kita yang dalam kegelapan, kita dibawa kepada terang yang ajaib. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, saudara, anugerah di dalam terang itu, saku. Ini anugerah yang lalu saya sudah jelaskan, saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ada beberapa pengertian. Salah satu anugerah itu adalah opportunity, yaitu kesempatan. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu, masa-masa yang Tuhan kasih ini jangan kau sia-siakan. Waktu-waktu yang ada ini sebuah anugerah. Jadi, saudaraku, anugerah di dalam terang itu kita gunakan baik-baik ya, saudara. Ini orang yang mengerti tentang
anugerah di dalam terang. Ya, mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti anugerah di dalam terang? Yang kedua dia adalah orang yang mengerti bahwa kesempatan terang itu hanya sedikit, ya, sedikit waktu lagi. Ini yang Yesus katakan, ya, lagi kata Yesus. Kita lihat Yohanes 12 ayat 35. Ya, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Amin. Jadi masih meraba-raba, saudaraku. Tujuannya itu tidak jelas. Mau kemana nggak ngerti, saudaraku. Dia nggak mengerti tujuan hidupnya ini mau kemana. Nah, itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita senantiasa. Kita butuh firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita, saudaraku. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada pelita yang menerangi jalan kita, kita bisa terantuk, kaki kita terantuk batu, bisa luka, ya, bisa berdarah atau kena duri yang tajam, itu menusuk dan menyakitkan, atau ada ular berbisa yang siap memagut kita, dan bisanya akan masuk membuat kita bisa mati dalam sekejap. Nah, karena itu kita butuh terang, ya. Karena itu Bapak Ibu, orang dalam kegelapan itu menakutkan sekali. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Karena itu, kita belajar hari ini, saudaraku, bahwa anugerah di dalam terang itu maksudnya, saudaraku, Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita mengerti bahwa kesempatan terang itu hanya sedikit waktu lagi. Artinya, Yesus ada di bumi itu nggak lama, saudaraku. Dia yang adalah terang itu, saudaraku, yang menerangi dunia itu, dia di dunia itu nggak lama, hanya 33 tahun. Setelah itu, dia mau beritahu bahwa aku hidup ini tidak lama. Sebentar lagi aku akan mati. Dan setelah itu aku akan naik ke sorga. Nah, itu maksudnya, saudaraku. Nah, kita pun, Tuhan kasih kita kesempatan, Yesus sudah naik ke sorga, dan tugas kita yang adalah terang dunia ini, kita juga menerangi dunia. Bahkan waktu kita, jatah hidup kita sudah diberikan masing-masing, ya. Kita nggak tahu apakah kita bisa hidup 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau tahun depan lagi, kita tidak tahu. Yang jelas masih ada kesempatan ini, mumpung masih ada ini, kita gunakan dengan baik, ya. Kalau hari ini kita masih hidup, itu anugerah Tuhan, saudaraku. Maka itu jangan engkau sia-siakan waktu ini, saudaraku. Waktu berjalan begitu cepat, ya, tanpa terasa kita sudah tiba di tanggal 27 hari ini. Besok tanggal 28, besok tanggal 29 lagi, saudaraku. Ibu Rosalin dan Pak Bruri menghadapi ulang tahun pernikahan yang ke-57 tahun. Tidak terasa, saudaraku. Waktu berlalu begitu cepat. Karena itu, saudaraku, waktu yang berlalu begitu cepat, kesempatan ini kita isi dengan baik. Saudaraku, kita beribadah seperti ini, ibarat kita sedang menabung. Kita sedang menginvestasi sesuatu yang nilainya kekal di dalam kerajaan Allah, ya. Ibarat kita punya uang, kita bawa ke bank, kita menabung. Supaya apa? Kalau tabungannya sudah penuh, kita yang akan menikmati hasilnya. Orang Jawa bilang apa? Kita membuat sangu, ya. Sehingga ketika kita nanti di sorga, kita menikmati apa yang kita buat semasa kita ada di bumi ini, saudaraku, ya. Saya yakin ketika kita di sorga, kita tidak menyesal. Aduh Tuhan, kenapa saya sia-siakan waktu yang Tuhan beri, yang harusnya saya melayani, saya beribadah, saya bisa bawa jiwa, ternyata saya abaikan begitu saja. Menyesal tapi sudah terlambat. Biasa penyesalan datang di belakang. Tapi saya berdoa, supaya hari ini semua paham, semua mengerti, bahwa ada anugerah di dalam terang, ya. Mumpung kita masih hidup, kita bisa menerangi dunia, bisa jadi berkat, kita lakukan itu, saudaraku, ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti anugerah di dalam terang? Yang ketiga, dia adalah orang yang menjaga hatinya. Kenapa dia harus menjaga hatinya? Tujuannya apa? Agar dia selalu percaya pada terang itu, maksudnya pada Yesus, ya. Terang itu Yesus yang ada padamu, yang ada di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu, dan hari ini juga dia ada di tengah-tengah kita, ya. Lewat apa? Lewat Roh Kudusnya, Rohnya Yesus, dan lewat firman-Nya, perkataan Yesus, ya. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 36. Ya, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, terang pergi bersembunyi dari antara mereka.
Ya, sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus pengecut? Tidak. Tapi benar-benar dia sementara berdiam diri, saudaraku ya. Dia sedang menenangkan diri karena nanti sebentar lagi dia akan menghadapi hari kematiannya, saudaraku. Nah, saya percaya di situ Yesus sedang bergulat, dia sedang bergumul, dia sedang berdoa dengan Bapa. Dan salah satu doa di Taman Getsemani, Yesus berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu permintaan dia sebagai manusia, ya manusia Yesus, karena dia tidak kuat, dia tidak mampu, dan Roh Kudus, malaikat Tuhan pada waktu itu di Taman Getsemani memampukan Yesus. Bahkan saudara, kalau saudara lihat ya dalam cerita itu, Yesus bergumul, dia berdoa sampai keringatnya itu, saking Yesus benar-benar sangat tertekan sekali sampai keringatnya itu, peluhnya itu berubah menjadi titik-titik darah, saudaraku. Kenapa Bapak Ibu? Dia harus menanggung dosa umat manusia, termasuk dosa saudara dan saya. Ini benar-benar anugerah Tuhan, saudaraku ya. Kesempatan kita dapatkan keselamatan ini jangan kita sia-siakan. Saudara kasih Tuhan, dan itulah saudaraku. Tuhan mau yang ketiga, kita perlu menjaga hati kita ya. Supaya hati kita ini selalu percaya pada Yesus yang adalah terang itu. Yang ada pada kita semua ya. Yang ada pada waktu dia hidup di zaman yang lalu, saudaraku, pada zaman Yesus datang pertama kali. Dan dia hidup di saat ini zaman gerejanya menjelang kedatangan dia datang pada kedua kali. Kita sedang menanti itu, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu ada sebuah kesukaan. Ada kesukaan yang luar biasa ya. Ada kesukaan yang luar biasa saudaraku bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh saudaraku mereka melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Dan pada waktu itulah saudaraku, mereka akan mendengar suara Tuhan yang berkata, marilah kamu hamba yang telah setia, kamu telah setia dengan perkara-perkara yang kecil, aku percayakan kamu perkara-perkara yang besar. Terimalah apa yang menjadi bagianmu. Wow, itu satu kegirangan, kesukaan yang luar biasa. Tapi why? Bagi mereka yang saudaraku, mereka menolak anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan berikan, mereka akan ketakutan, mereka akan menyesal, mereka menangis saudaraku, karena mereka tidak siap menghadapi hari kedatangan Tuhan kedua kali, saudaraku. Ya, itu mengerikan bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Namun bagi kita sekalian, menjadi hari kesukaan. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Yang pertama, kita lihat hasil yang pertama bagi orang yang mengerti anugerah di dalam terang ya. Lihat ini, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengenal Yesus ya. Siapa Yesus? Yesus itu anak manusia yang disalibkan. Disalibkan artinya Yesus ditinggikan, karena waktu dia disalibkan, dia tergantung di antara langit dan bumi ya. Langit di mana Allah berada dan bumi di mana manusia berada. Jadi dia di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Nah, itulah sebabnya Yesus ditinggikan lewat pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat 34. Ya. Lalu jawab orang banyak itu, hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Ayo kita sama-sama katakan, Yesus. Siapakah anak manusia itu? Siapa dia? Bilang Yesus ya. Memang kita juga anak manusia, saudaraku. Namun setelah kita mengalami kelahiran kembali, kita disebut sebagai anak-anak Allah ya, saudaraku. Karena apa? Kita sudah mendapatkan benih ilahi, yaitu firman Allah, yaitu Roh Kudus, sehingga status kita menjadi anak-anak Allah ya. Dan kita memanggil Allah adalah Bapa kita. Makanya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di sorga. Jadi Bapa kami, bukan Bapa saya ya, tapi Bapa kami, kita semua ini ada di dalam kerajaan sorga. Nah, iblis itu juga disebut Bapa ya. Bukan Bapa di dalam surga, tapi Bapa di dalam kegelapan. Bapa di dalam neraka, saudaraku. Itu dari gereja setan, mereka punya doa Bapa kami itu juga ada loh, saudaraku. Bukan cuma doa Bapa kami di dalam kekristenan saja, tapi gereja setan punya doa Bapa kami, tapi doa Bapa kami bukan ada di dalam kerajaan surga, tapi dalam kerajaan neraka, yaitu iblis, saudaraku. Yesus bilang kepada orang-orang yang pada waktu itu pikiran dan hatinya dikuasai iblis, Yesus berkata, iblis adalah bapamu.
dan kamu ingin melakukan semua kehendak-Nya. Hari ini kita semua melakukan ibadah pagi, ibadah malam ini karena kita percaya ini adalah kehendak Bapa untuk kita beribadah, kita intim dengan Dia, ya saudaraku. Dan kita lakukan dengan sukacita, ya. Ada suatu kebahagiaan, ada suatu kepuasan, ada suatu kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan uang harta apapun, saudaraku. Orang boleh banyak harta, banyak uang, banyak kekayaan, tapi kalau dia tidak punya Yesus, kemanakah hidupnya akan berakhir? Dia pasti kehilangan keselamatan, saudaraku. Dan saudara yang juga menyaksikan nanti di dalam acara YouTube ini juga, aku dengar bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus yang adalah Allah rela datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan dia disebut anak manusia. Yang mati itu adalah manusianya Yesus, tapi yang hidup itu adalah Tuhan dan Allah-Nya. Dia tidak bisa mati, saudaraku, ya. Karena untuk menebus kita semua, maka dia harus rela mati. Jadi, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini, saudara-saudara, buka hatimu, terima Yesus, supaya engkau bisa diselamatkan. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagi orang yang mengerti rahasia anugerah di dalam terang, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, amin. Firman itu adalah terang, ya. Tidak dikuasai kegelapan. Kemanapun ia pergi selalu ada terang di situ. Terang Tuhan di situ. Jadi kegelapan tidak bisa menguasai dia. Haleluya. Mari kita lihat. Yohanes 12 ayat yang ke-35. Ya, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percaya kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia. Amin. Amin, saudaraku. Ya, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dan kapan kegelapan mulai menguasai manusia? Ketika manusia tidak percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia itu, maka kegelapan menguasai dia. Nah, kapan kegelapan tidak menguasai orang percaya? Pada waktu engkau dan saya percaya kepada Yesus yang adalah terang itu. Percaya kepada firman-Nya, firman Tuhan, perkataan Yesus juga adalah terang itu. Nah, sejak itulah terang tidak bisa menguasai engkau dan saya. Bilang amin. Ya, saudaraku. Jadi saya percaya di dalam diri kita ada terang Tuhan. Katakan, di dalam diri saya ada terang Tuhan. Amin. Dan Tuhan ingin saya menjadi terang. Amin. Jadi kita menjadi berkat, saudaraku. Dan kita tahu kemana kita akan pergi, saudaraku. Dan ibadah-ibadah yang seperti ini kita ngerti, saudaraku. Ibadah yang kita lakukan ini kita ngerti. Ini akan kemana, bawa kita kemana? Akan membawa kita kepada kekekalan. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Kekekalan yaitu hidup yang kekal, saudaraku. Sementara orang-orang yang tidak percaya pada Yesus terang itu, mereka juga akan dibawa kepada kekekalan. Tapi kekekalan itu bernama kematian yang kekal. Jadi saudaraku, hari ini kita sudah memilih jalan yang tepat. Kita sedang dibawa Tuhan menuju kepada kekekalan, saudaraku. Orang Jawa bilang hidup ini numpang ngombe, ya, mampir ngombe. Setelah ngombe, hidup ini cuma numpang lewat aja, ya, mampir minum. Nah, setelah minum mau kemana? Kita tahu, saudaraku. Kita pasti ke sorga. Amin. Sementara yang lain itu masih mudah-mudahan. Yang lain itu masih insya Allah. Yang lain itu masih ya kiranya. Yang lain itu masih semoga. Ya, semoga itu apa? Semua mogok dan gagal. Tidak ada kepastian akan keselamatan di luar Yesus, ya. Agama boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, nabi boleh banyak yang mengajarkan ajaran-ajarannya. Tapi untuk urusan keselamatan tidak banyak jalannya, hanya satu-satunya jalan, the one way, melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Orang punya istilah, mereka bilang banyak jalan ke Roma, Itali. Banyak jalan ke rumah kita, saudaraku. Dari arah mana, dari kiri, kanan, utara, selatan, pasti nyampe di rumah kita, ya. Tapi untuk datang ke rumah Bapa di sorga, ke tempat kediaman Allah tidak banyak. Hanya jalan satu-satunya melalui Yesus, ya, saudaraku. Dan jalan itu kita sedang melalui ke sana. Kita tahu kemana kita akan pergi. Jadi, saudara-saudara, terus lakukan investasi ini. Bagi kekekalan, engkau tidak akan pernah menyesal. Bilang amin. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Yang berikutnya, kita lihat hasil yang ketiga ini luar biasa, ya. Bagi orang yang mengerti bahwa anugerah di dalam terang, lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia sadar, ya. Dulunya nggak sadar, sekarang sadar. Sadar bagaimana?
bahwa dia adalah anak terang. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 36. Ya, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Jadi kenapa kita mau percaya kepada Yesus yang ada terang itu? Tujuannya apa? Supaya kita ini menjadi anak-anak terang. Dulu kita bukan anak-anak terang, kita menjadi anak-anak kegelapan. Ya, kita menjadi pengikut iblis. Iblis bapa pembohong, saudaraku. Dan dia suka kita melakukan kebohongan-kebohongannya, saudaraku. Tapi hari ini, saudara kita tahu kebenaran, saudaraku. Iblis membohongi kita, kamu sakit, nggak bisa sembuh. Kamu sakit, nggak ada obat, dokter tidak bisa menolong kamu. Nah, Iblis bilang, mana Tuhanmu? Kamu sudah berdoa, belum ada jawaban. Kamu sudah berdoa, tapi belum ada pertolongan. Kamu sudah berdoa, tapi belum ada mujizat. Jangan sampai saudara tertipu dengan kebohongan-kebohongan setan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi hari ini pastikan bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita bisa melihat bahwa firman sedang menerangi pikiran dan hati kita sehingga kita tahu kemanapun kita pergi. Ya, percaya pertolongan Tuhan pasti tiba pada waktunya. Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Saudara, dari firman Tuhan ini memberkati kita semua di pagi hari ini yang ada di Zoom dan juga yang teman-teman yang ada di YouTube mengerti bahwa hanya Yesuslah yang terang menjadi terang dunia dan kita semua yang percaya kepada Dia, kita anak-anak terang, siap untuk menerangi dunia ini dan siap untuk jadi berkat ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi berkat itu ada beberapa cara, lewat doa, lewat pujian kita memberkati banyak orang. Bahkan lewat apa yang bisa kita lakukan ya. Nanti pada tanggal 28 ini kita dalam pelayanan di Madura doakan supaya kita benar-benar menjadi berkat ya. Tidak ada ketakutan, tidak ada yang mengkhawatirkan, semua dalam perlindungan Tuhan ya. Terang dengan gelap bertemu pasti menang terang, saudaraku ya. Itu pasti kalau dunia gelap, terang muncul, bercahaya, bersinar, saudaraku. Maka kegelapan pun sirna. Tuhan berkati kita semua dan Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru akan berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Baik, kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul, telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bahwa kami adalah anak-anak terang, anak-anak yang mengikuti Engkau Tuhan, kelak di mana Engkau berada ya Bapa. Bapa yang baik, kami pada saat hari ini Tuhan telah mendengar firman-Mu, berkatilah kami Tuhan Yesus, dan juga mari Roh Kudus bantu kami untuk tetap melaksanakan daripada firman-Mu. Tanamkan ke hati nurani kami untuk menjalani kehidupan kami, supaya gelap tidak datang kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, bungkus balut kami dengan darah kasih-Mu. Buatlah pasukan mereka kami. Terima kasih yang mulia yang perkasa di sorga. Terimalah doa kami laskan dalam perantaraan nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ibu Ratna Marlina dengar baik-baik. Terang Tuhan memberikan Ibu damai di hati, ketenangan, sehingga engkau pun bisa beristirahat, tidur pun nyenyak ya. Amin. Sekian tahun engkau derita, dipermainkan oleh berbagai macam permainan setan lewat roh jahat. Tapi sejak engkau mengikuti kebaktian ini, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk menerangi hidupmu, menerangi rumahmu, sehingga kegelapan tidak akan menguasai engkau lagi. Ya, karena engkau percaya pada terang itu, maka hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Engkau bisa menikmati tidur yang nyenyak bersama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Oke, kembali kepada host kita pagi ini. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Demikian pelayanan dari hambanya, Bapak Pendeta Sarbunan, Pak John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Melayani pujian penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan, dan firman Tuhan yang telah dibagi, disampaikan, dikabarkan di pagi hari ini, bagaimana kita ada di dalam anugerah, di dalam terang. Biarlah
kita selalu ada di dalam datang kepada Tuhan supaya kita memiliki terang itu dan kita menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar, yaitu 3 rahasia mengikuti kehendaknya, yaitu Mesias hidup dan anak manusia ditinggikan, mengerti kesempatan terang hanya sedikit waktu karena tidak ada dengan kita, tapi akan mati dan akan naik ke sorga. Dan dengan kasih-Nya terang mengirimkan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus, untuk selalu ada memimpin kita untuk ada di dalam, berjalan di dalam terang dan menjaga hati agar dia selalu percaya pada terang. Biarlah firman Tuhan yang telah dibagi buat kita di pagi hari ini kita dapat memiliki dan kita boleh berjalan di dalam terang dan menjadi berkat untuk banyak orang. Setiap kita pasti rindu untuk ada di dalam terang, maka kita harus datang kepada Tuhan yang adalah terang dunia itu. Jadi biar kita menjadi berkat, mari kita selalu mencari Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita juga berjalan dalam terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan dan kita dapat mengerti dan lebih luar biasa kita melakukan dalam hidup kita supaya kita berbahagia. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan supaya hamba-Nya terus dipakai oleh Tuhan membagi rahasia firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati hamba-Nya Bapak Pendeta John Sarbonan MA, memberkati Ibu Sinta, ketiga anak terkasih, dan memberkati keluarga besar. Terus menjadi berkat untuk banyak orang. Membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan terima kasih buat Ibu Rosalind dari Jerman yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar dan peneguhan firman Tuhan yang peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Waktu disilakan Ibu Magdalena. Ya, terima kasih Bu Weli. Oke, Ibu Magdalena, sebentar ya. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Ya. Dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan diaminkan dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sudah mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive.
perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Naik. Naik Pak John. Naik Pak John. Ya, oke. Ini mungkin signalnya ya. Signalnya di sini. Jadi memang ini HP yang satu juga dapat apa? Oke, saya ya, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja. Doa profetik 2 Pak John. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. I receive. Amen. Ya, silakan Bu Magda bisa lanjut ya. Oh. Urapan kuasa. Ya. Oh. Ya. Doa profetik. Sudah bisa ya? Doa profetik Ya. 2 bagi gereja CLCC Perlasting. Amin. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC. Sisi adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Ya, baik. Demikian. I receive. Amen. Terputus. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Sudah berjalan. Doa profetik yang sudah kita naikkan. Terima kasih buat Ibu Magdalena yang telah menaikkan. Silakan Bu Meli. Ya, baik. Makasih Bapak Pendeta. Demikian kami sampaikan terima kasih buat Ibu Magdalena yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Yayu. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan
membacakan pengumuman gereja di LCC. Ya, sebentar Bu Jaju. Saya coba untuk menampilkan ya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Ya. Oke, silakan Bu Jaju. Ya, belum, Pak. Ya. Ya. Nah, ini dia. Oke. Saya akan memberikan pengumuman gereja di LCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan atau misi penginjilan untuk gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Naik Pak John. Ya, ini masalah signal ya. Ya, baik, mungkin saya bisa bantu ya. Oke, sudah bisa Bu Jaju. Bahan Ya. ditransfer ke rekening BCA Gereja GRI. Ya, putus lagi ini. Ya, oke, saya akan bantu Bu Jajuk. Ya, persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ya minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Doa malam matahari di ibadah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan pula mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat Gereja CLCC Zoom online pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Juli 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 29 Juli 2023 yaitu Bapak Kururi di Kuala dan Ibu Rosalin Suma dari Jerman di hari ulang tahun pernikahan yang ke-57 ya. Kita doakan semuanya lancar pada tanggal tersebut. Siapa lagi yang menyusul HUT harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di nomor yang sudah tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Haleluya. Bapak Ibu, tadi malam pengumuman sudah disampaikan ya. Sehubungan dengan rencana pelayanan tanggal 28 di Madura. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita ambil waktu puasa ya. Berpuasa untuk kita benar-benar mempersiapkan diri kita ya untuk pelayanan yang mulia ini, saudaraku. Jadi kita puasa
sudah mulai dari tadi malam ya sampai dengan nanti jam 4 sore. Puji Tuhan, kita akan sama-sama ya memberikan waktu untuk Tuhan. Kita banyak duduk di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Oke, dan saya ada lawatan Tuhan, sesuatu yang dahsyat bakal terjadi ya. Jadi ini pelayanan CLCLC pertama kali di Madura. Memang saya secara pribadi pernah saya pelayanan di Madura ya beberapa tahun lalu, dan itu dalam sebuah acara KKR di sana. Puji Tuhan, dan semua bisa berjalan dengan baik ya oleh anugerah Tuhan. Dan itu yang sudah saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih Bu Jajuk, dan kita doakan supaya untuk ke depan sinyal kita ini di tempat masing-masing bisa lebih baik ya. Ini karena ada kabel yang putus rupanya di luar sana, sudah diperbaiki tapi masih saja. Tapi memang saya juga sudah mencoba untuk laptop dibersihkan ya. Saya bersihkan dia supaya tidak berat, tahu-taunya masih aja terganggu. Tapi tidak apa-apa, kita tetap sukacita. Oke, kembali pada host kita di pagi ini, Ibu Beli Hukubun. Dipersilakan. Tuhan berkati Bu Jajuk ya. Puji Tuhan, tetap semangat Bu Jajuk ya. Haleluya. Baik, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Yayuk yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun keadaan yang kita alami, kita tetap bersyukur buat Tuhan. Amin. Bahwa pasti Tuhan menolong kita dalam pelayanan sampai dengan selesai. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi untuk pergumulan pelayanan, ya Tuhan menolong, tetap berharap buat Tuhan, percaya bahwa kuasa Tuhan ada, memberkati pelayanan hamba-hambanya. Pada besok hari, mujizat kuasa Tuhan akan terjadi di pelayanan yang dibuat di Madura, supaya membawa banyak jiwa datang dan percaya, bertelut, mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka, tapi Amin. juru selamat kita semua, bahkan juru selamat seisi dunia. Baik pergi maupun pulang ada dalam pengawalan dan penjagaan Tuhan. Ya, itulah harapan lewat doa puasa yang dilakukan supaya pertolongan dan mujizatnya dicurahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, waktu saya persilakan kepada hambanya, Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan buat kita semua. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Weli yang telah memimpin ibadah pagi hari ini sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bu Jajuk. Ya, memang signal kadang-kadang, nah, tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi di mana kita mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Bu Jajuk. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Terima kasih dengan senyumannya, luar biasa. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Jonathan Ponidi. Halo Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu kita Ratna Marlina dengan suaranya yang kencang, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Ratna, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu kita Joyce Putirai, mungkin anggap ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada yang hadir, Bu Sinta ini juga ada, lalu anak-anaknya. Terima kasih. Tak lupa juga kepada Bapak Pendeta. Sekali lagi terima kasih atas pelayanan Bapak, dan memang kita harus dukung terus pelayanannya nanti ya di Madura, sehingga nanti berjalan dengan lancar.
semuanya karena Tuhan selalu menyertai. Kami yakin dan percaya ya makin banyak yang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bu Rosalin, lupa saya. Ya. Terima kasih Bu Rosalin, kasihan Bu Rosalin capek ini. Saya lihat capek memang ya, saya bisa membayangkan ya, memang malam waktunya tidur, tetapi masih ada semangat untuk mengikuti ibadah. Ya, setelah ini boleh sare ya, Bu Rosalin, untuk istirahat memang penting ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rosalin. Kita dukung terus dalam doa ya Bu Rosalin, yang mana perkawinannya 57 tahun, itu luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang hadir dan terutama kepada Bapak Pendeta kita John Sarbunan yang selalu setia melayani kita. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada kepada Bu Weli Hukubun. Silakan Bu Weli. Baik, terima kasih Bapak Yanto selaku koordinator yang luar biasa dipakai Tuhan yang telah menyampaikan. Terima kasih buat kita semua di pagi hari ini, bahkan harapan kepada Tuhan supaya pelayanan Bapak Pendeta dan semua rombongan pada besok hari boleh berjalan dengan lancar dan mujizat kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap orang yang ada di Pulau Madura. Amin. Untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu waktu saya dengan hormat saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk doa berkat. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Ya, amin. Sebelum doa berkat, kita naikkan pujian penutup ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Engkau menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata sendiri ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tak usah. Amin. Sama-sama katakan ya. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dengan iman katakan, Dia memberkatiku. Angkat suaramu bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya. Buka tanganmu. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kami percaya Tuhan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, sampai kapanpun. Engkau Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan,
Yang dalam persoalan terima pertolongan. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Panggil namanya, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari yang percaya sambut kehadirannya, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nyatakan Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari buka tanganmu lebar-lebar, sambut berkatnya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami terima berkat-Mu hari ini. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya Yesus, kami memuja-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah saudara sekalian, kita akan satu dalam doa ya. Di pagi hari ini saya percaya kuasa Tuhan menghampiri engkau di dalam kehidupanmu. Apapun yang menjadi persoalan pergumulanmu, percaya El Shaddai, Tuhan Immanuel sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia ada bersama dengan kita semua sampai hari ini, saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita akan satu dalam doa dan kita akan berdoa di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan pembuat mujizat, mari Tuhan. Engkau dengarkan doa anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Oh Jesus, oh Jesus, haleluya. Untuk Pak Yanto, Tuhan tahu bahwa Engkau bekerja untuk keluargamu. Engkau sudah melakukan apa yang terbaik bagi orang-orang yang Engkau sayangi, pada istrimu, anak, mantu, cucumu. Dan ketahui Tuhan tidak akan pernah membiarkan Engkau lemah. Kuasa Tuhan akan menopang engkau senantiasa. Tetap percaya kekuatanmu di dalam Tuhan, dan kekuatanmu tidak akan berkurang-kurang ketika kau selalu menantikan Dia di dalam hadirat-Nya, di dalam doa. Sebab Tuhan berkata, orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Meskipun di tengah-tengah badai kehidupanmu, persoalan pergumulan yang kau hadapi, engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kau
berlari tidak menjadi lesu, sebab Tuhan menjadi sumber dari segala sumber yang kau butuhkan. Tuhan akan memenuhi engkau dengan segala kebaikannya. Tetap setia, tetap percaya, karena orang setia, dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Pegang janji Tuhan, itulah kehidupan. Berkati Pak Yanto pagi ini yang sudah mengkoordinir ibadah pagi ini Tuhan. Mata dan hati Tuhan akan selalu tertuju atasmu. Jaga hatimu dengan baik, karena di hatimu ada pancaran kehidupan. Dan kau akan lihat ada damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan anugerahnya akan terus dinyatakan bagimu. Berkati Pak Yanto, Bu Yani, anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tidak ada lagi yang sakit penyakit yang mengganggu menggerogoti tubuhnya. Yang berkata dalam nama Yesus kuasa Tuhan sudah dicurahkan untuk Pak Yanto sekeluarga. Untuk semua yang hadir pada pagi ini, Ibu Weli Hukubun telah mendengarkan doamu. Setiap doa, cerita-ceritamu yang kau naikkan, panjatkan bagi orang-orang yang kau kasihi. Keluarga Hukubun, keluarga besar di Jayapura, mereka membutuhkan doa-doamu. Dan doa yang kau naikkan, ucap syukur Tuhan sudah mendengar doamu di hari ini. Cucu-cucumu semua dalam perlindungan Tuhan. Arsenio sudah disembuhkan Tuhan. Untuk Aldo sudah disertai Tuhan. Untuk juga cucu kasih juga disertai Tuhan dalam studinya. Dalam pendidikan Aldo kami percaya Tuhan sertai dia sampai pada saatnya dia akan berdinas dengan baik. Berkati Pak Wahyu Hukubun dan Ibu Sinta juga mengerjakan proyek mereka. Tuhan sertai buat mereka selalu beruntung bertambah-tambah. Setiap tagihan-tagihan Tuhan lancarkan pembayarannya. Terima kasih untuk masuk ke anggota legislatif, Tuhan mudahkan jalannya. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan semua yang hadir pagi ini, Ibu Magdalena dan Pak Jonathan Pulidi, Tuhan berkati, Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu. Jangan takut, Tuhan tahu apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan. Dan Tuhan berkata bahwa Dia sudah menyediakan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Untuk Ibu Cajuk Eliwati Peswandi sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan menggendong engkau. Tuhan akan memberi engkau kekuatan, ada jalan-jalan yang terbuka bagimu. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Jangan susah hatimu, tetap percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doamu di pagi hari ini. Keluarga besar Peswandi di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali, semua dalam perlindungan Tuhan. Semua hidup rukun, damai, saling mengasihi. Berkat Tuhan dicurahkan sesuai dengan Mazmur 133 ayat 1-3. Berkati cucu pun ini ya Tuhan, baik Dave, Samuel, dan juga Eleanor, dan juga Kimberly, semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan bagi keluarga besar Peswandi dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rosalin, dalam nama Yesus, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak pernah membiarkanmu. Ada tangan yang tidak terlihat, itu tangan Tuhan sedang memegang engkau, menggenggam engkau, menggendong engkau. Tangan itu sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, pastikan langkah-langkahmu, langkah-langkah yang kau jalani bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jejak langkah-langkah orang benar mengeluarkan berkat di dalam nama Yesus. Tercurah atas kehidupanmu, bahkan Tuhan hari ini juga sedang mengalirkan kuasanya menyembuhkan engkau. Terima pagi ini oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Ratna Marlina, engkau terima oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Joyce Putirai, terima hari ini oleh kuasa Tuhan engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga dengan suamimu Pak Umar, Tuhan sembuhkan dia saat ini juga. Terima kasih Tuhan pada Darmawan Lim, Tuhan kami doakan Tuhan sembuhkan dia. Ibu Ongkyo Kim, Tuhan sembuhkan dia. Siapapun teman-teman kita yang sedang terganggu kesehatannya, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Tuhan semua yang hadir pada pagi ini, Ibu Sinta, anak-anak kami Yohansini James, Tuhan berkati juga hambamu. Mari Bapak kami serahkan sekali lagi pelayanan di Madura. Tuhan kami hari ini berdoa berpuasa supaya Tuhan tolong ibadah puasa kami dilancarkan, kuasa Tuhan dicurahkan, mujizat ajaib terjadi. Mari saudaraku, angkat kedua tangan Tuhan di hadapan Tuhan, kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat Bapa, Anak Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Semua diberkati Tuhan. Semua yang percaya terima berkat, mari sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua.
Terima kasih Pak Yanto untuk pelayanannya. Terima kasih Ya. Bu Meli Hukumpur. Selamat pagi, Pak Pendeta. Bu Terima Makalena, kasih. Pak Jonathan, ya Bu Meli sama-sama. Tuhan berkati ya Bu Tuhan Cacu. berkati, Pak Pendeta. Amin. Bu Rosalin, Bu Joyce. Terima Berkati kasih semua ya. Bu Rosalin. Rosalin, selamat beristirahat. Bu Rosalin sama beristirahat ya. Suket sale. Ibu Sinta, Terima kasih Ibu Magdalena, semuanya. Bapak Nidi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Praise the Lord. Bu Terima Sinta, kasih Pak Yanto. Salam buat Pak Bu Yani ya. Anak-anak anak semua di bawah. Cindy, Yohan, Ya, James, Tuhan berkati semuanya. Shalom buat kita semua. Bu Ratna, semangat ya. Ibu Ratna, Terima kasih Bu Ratna, luar biasa Ibu Ratna, semangat sekali. Amin. Perkenalan, saya Ibu Joy, selalu ibadah pagi aja. Oke. Tuhan berkati semuanya teman-teman. God bless you all. God bless you all. Ya, semangat ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.